Mana orang yang suka panggil hujan kulu macam itu. Tengok apa macam kawan-kawan ini sudah turun. Sapa. You orang betul-betul telur. Kita mau kerja pun tak boleh. Tengok semua lecak. Baru pukul berapa sudah turun hujan. Banyak telur. Di pagi yang masih sunyi ini, ketika banyak orang memulai hari dengan rutinitas yang sama, pekerjaan, sekolah, dan kesibukan hidup, kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semua yang terjadi di negeri ini benar-benar hanya kebetulan? Dunia modern sering mengajarkan kita untuk menjelaskan segalanya secara teknis. Curah hujan, drainase buruk, perubahan iklim, tata kota yang gagal. Semua itu benar. Namun Alkitab mengajarkan bahwa yang kelihatan tidak berdiri sendiri. Sebab, apa yang kelihatan berasal dari apa yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18. Alam bukan Tuhan, tetapi alam dipakai Tuhan sebagai alat peringatan. Yesus sendiri berkata bahwa manusia pandai membaca tanda cuaca, tetapi gagal membaca tanda zaman. Maka pertanyaannya bukan, apakah banjir ini alamiah? Tetapi, mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi berulang, semakin luas dan semakin berat? Beberapa waktu lalu, banjir besar melanda wilayah Aceh. Air bah datang cepat, menelan permukiman, merusak ladang, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Aceh bukan wilayah asing dengan bencana. Sejarah panjang mencatat gempa, tsunami, dan banjir telah berulang kali menguji ketahanan masyarakatnya. Namun banjir kali ini kembali menyisakan satu pertanyaan lama. Mengapa setiap hujan besar selalu berujung petaka? Belum sempat luka itu pulih, berita baru datang dari ibu kota. Di Jakarta, hujan deras turun tanpa kompromi. Sungai meluap, drainase kalah, permukiman padat kembali terendam. Wilayah sekitar Monas, jantung simbolik negara, ikut tergenang. Gambar-gambar air mengelilingi ikon nasional itu menyebar luas. Dan dari sanalah narasi kutukan mulai bergemak. Kutukan bukan mantra. Kutukan adalah buah dari pilihan hidup yang menolak kebenaran. Tuhan sudah memperingatkan sejak awal. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Ulangan 28 ayat 15. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi sekadar banjir. Ini dianggap sebagai tanda. Kutukan sering muncul bukan karena Tuhan tiba-tiba murka, melainkan ketika manusia mulai menganggap remeh kebenaran dan menukar terang dengan apa yang tampak benar di mata sendiri. Ada ideologi-ideologi tertentu yang hari ini diangkat, dipuji, bahkan dianggap paling benar. Padahal di balik kemasannya yang rapi, tersimpan penyesatan yang halus. Tidak kasar, tidak frontal, tetapi perlahan menjauhkan manusia dari kebenaran sejati. Firman Tuhan tidak pernah berjanji dunia akan semakin terang. Justru berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 4. Rasul Paulus menambahkan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. 2 Timotius 4 ayat 3. Sebagai orang percaya, kita tahu ini dengan jelas. Bukan karena kita lebih pintar, tetapi karena kebenaran itu dinyatakan lewat firman Tuhan. Namun yang menyedihkan, kelompok mayoritas seringkali tidak menyadarinya. Bukan hanya tidak tahu, tetapi bahkan sampai menghina keyakinan yang benar, mengejek iman, dan menganggapnya sebagai kebodohan atau mitos kuno. Firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kebenaran akan selalu diterima. Justru sebaliknya, akan datang penyesatan besar. Akan ada ajaran yang tampaknya benar. Akan ada jalan yang kelihatannya lurus, padahal ujungnya adalah kebinasaan. Penyesatan itu tidak datang dengan wajah jahat. Ia datang dengan senyum, dengan slogan damai, dengan bahasa toleransi yang dimanipulasi, dengan klaim kebenaran versi manusia. Alkitab sangat jelas, masuklah melalui pintu yang sesak,
sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13-14. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh firman Tuhan. Karena itu, Yesus berkata, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Yohanes 15 ayat 18. Bagi orang percaya, panggilan kita jelas. Bukan untuk ikut arus, bukan untuk mencari aman, bukan untuk diam demi diterima mayoritas, tetapi untuk berdiri teguh dalam kebenaran, meski ditertawakan, meski dihina, meski dianggap sesat oleh dunia yang justru sedang tersesat. Karena pada akhirnya, bukan suara terbanyak yang menentukan kebenaran, melainkan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan penyesatan akan terus ada, tetapi kebenaran akan tetap berdiri, bahkan ketika dunia menolaknya. Bencana bukan alat untuk menunjuk orang lain, tetapi cermin untuk melihat diri sendiri. Firman Tuhan berkata, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Ibrani 3 ayat 15. Banjir yang kembali menutup wajah Jakarta tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan cuaca atau kegagalan saluran air. Ia mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pola pikir manusia yang merasa cukup berjalan sendiri tanpa tuntunan hikmat Tuhan. Ketika Tuhan tidak lagi ditempatkan di pusat pengambilan keputusan, yang muncul bukanlah kebebasan, melainkan kekosongan. Kekosongan itu segera diisi oleh keserakahan. Kecepatan mengalahkan kebijaksanaan, keuntungan menyingkirkan nurani. Pembangunan berjalan, tetapi tanpa rasa takut akan Tuhan. Alam pun diperlakukan sebagai objek, bukan titipan. Dieksploitasi, diperas, lalu ditinggalkan tanpa pemulihan. Sementara itu, suara peringatan terus bergema, baik dari alam maupun dari firman. Namun dipilih untuk dilewati seperti bunyi latar yang mengganggu kenyamanan. Peringatan tentang hujan ekstrim, tentang perubahan iklim, tentang resiko banjir, sudah lama disampaikan. Namun seperti banyak nasihat rohani, peringatan itu hanya singgah di telinga, tidak pernah turun ke ketaatan. Sungai dipersempit demi ruang. Ruang hijau ditukar dengan beton. Tanah dipaksa menanggung beban yang melampaui batasnya. Dan ketika hujan akhirnya turun, air tidak menciptakan kejahatan. Ia hanya mengikuti hukum alam, mengalir ke titik yang paling rapuh. Disinilah pelajaran rohani itu menjadi terang. Cara kerja banjir sangat mirip dengan cara kerja penyesatan. Ia tidak datang dengan gelombang besar di awal. Ia naik perlahan, nyaris tidak terasa. Awalnya hanya setinggi mata kaki, masih bisa ditertawakan. Lalu setinggi lutut, mulai menghambat langkah. Dan ketika sudah setinggi dada, semua jalan keluar tertutup. Jakarta hari ini bukan hanya kota yang diliputi air, tetapi kota yang dipenuhi kompromi. Karena itu, banjir ini bukan sekedar fenomena. Ia bukan kebetulan. Ia bukan hanya sinyal. Ini adalah konsekuensi rohani. Bukan akibat yang muncul tanpa sebab, melainkan hasil dari proses panjang ketika terang ditolak, kebenaran dipermainkan, dan iman dianggap bahan olok-olok. Ketika manusia menolak kebenaran Tuhan, lalu menggantikannya dengan ideologi yang tampak cerdas namun menyesatkan, ketika suara mayoritas lebih dipercaya daripada suara firman, maka kehancuran tidak perlu dipanggil. Ia datang dengan sendirinya. Penyesatan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan kehancuran. Apa yang terjadi secara fisik di Jakarta adalah cermin dari apa yang terjadi secara rohani. Air naik karena manusia menolak tunduk. Air meluap karena kesombongan menutup telinga. Dan kota tenggelam karena kebenaran telah lebih dulu ditenggelamkan. Ini bukan karena Tuhan kejam. Ini terjadi karena manusia memilih jalannya sendiri. Memilih apa yang terasa benar, bukan apa yang sungguh benar. Memilih penerimaan manusia bukan perkenanan Tuhan. Dan ketika kebenaran dihina, Tuhan tidak perlu berteriak. Ia cukup menarik perlindungannya. Saat itulah alam mulai berbicara, air berbicara,
kekacauan pun bersuara. Bukan sebagai ledakan murka, melainkan sebagai peringatan yang keras dalam keheningan. Tujuannya bukan memusnahkan segalanya, melainkan mengguncang mereka yang masih bisa disadarkan. Jika semua ini hanya disebut alarm, manusia akan menekan tombol tunda dan kembali tertidur. Namun ketika ini disebut konsekuensi, seharusnya ada rasa gentar yang membawa pada pertobatan. Karena konsekuensi tidak menunggu persetujuan manusia, ia tetap bekerja, bahkan ketika manusia memilih untuk menyangkalnya. Dan jika hari ini Jakarta ditelan air, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah ini peringatan atau bukan, melainkan berapa lama lagi manusia akan mengeraskan hati sebelum bukan hanya kota yang tenggelam, tetapi hati nurani juga ikut karam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka
hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.